أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah kehadiran kita bersama memenuhi panggilan Allah pada saat ini semata-mata ila nasibna yang ikhlas lillahi ta'ala. Kita tinggalkan kesibukan dunia kita. Dan karena itu rasa syukur kita hanya tertuju pada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmat-Nya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dengan khusyuk di rumah Allah pada saat ini. Kita juga berharap semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini Jumat tanggal 11 bulan Juni tahun 2021 Miladiah bersamaan dengan tanggal 1 Zulqa'dah tahun 1442 Hijriah. Ini artinya lebih kurang 1 bulan lagi kita akan masuk kepada bulan Zulhijjah, bulan di mana yang sangat penuh dengan nilai-nilai tarbiyah pada bulan Zulhijjah ini. Inilah insyaallah yang akan menjadi tema yang akan kami sampaikan melalui mimbar yang teramat berharga ini. Kenapa? Karena kita semua larut akhir-akhir ini. Sejak tanggal 3 Juni kita semua larut dalam pemberitaan tentang penyelenggaraan ibadah haji yang sampai tanggal 2 Juni itu juga pemerintah kita belum menerima berita kepastian. Setiap negara yang biasanya mengirimkan jemaahnya tidak ada ketentuan sama sekali dari kerajaan Arab Saudi berapa kuota yang diberikan kepada negara masing-masing tanpa kecuali kita Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa ini kami perlu sampaikan? Karena merupakan tanggung jawab moral bagi kami untuk sedikit memberikan pencerahan kepada khususnya mungkin saja di antara kita jemaah yang hadir di Masjid Agung pada saat ini ada beberapa orang jemaah yang semestinya berangkat di tahun ini yang insya Allah di bulan Juni ini 15 Juni sudah mulai pemberangkatan kloter pertama. Tapi apa yang dikata Allah Subhanahu wa taala melalui qadar dan qadar yang menentukan lain bahwa tahun lalu 2020 dan tahun ini kembali tahun 2021 kembali ada pembatalan keberangkatan jemaah haji. Ini semua dilakukan pemerintah demi memberikan rasa kepastian hukum kepada semua masyarakat, khususnya jemaah haji yang sudah lama menunda. Karena rata-rata yang reguler mereka ini sudah mendaftar sejak bulan Oktober tahun 2011 sampai pendaftaran awal itu di bulan Maret tahun 2012. Ini artinya lebih kurang 10 atau 11 tahun yang lalu mereka sudah mendaftar, tapi belum juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebenarnya pemerintah kita sudah banyak daya dan upaya, sudah berbagai mitigasi dilakukan, baik dari pihak Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Perhubungan, dan juga melalui kedutaan selalu melaksanakan interaksi untuk meninjau atau mengadakan keputusan terbaik tentang penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini. Oleh karena itu, kendati pun kita dan juga jemaah yang semestinya berangkat belum diperkenankan Allah untuk menunaikan ibadah haji, kita tidak perlu kecewa dan juga tidak perlu merasa curiga dengan pengelolaan keuangan haji ini. Karena kenapa? Karena demikian di tempat tinggal kita masing-masing kita punya kesempatan untuk memanfaatkan kehadiran bulan Zulhijjah ini apabila kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada bulan Zulhijjah yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tahu bahwa di bulan Zulhijjah
ada beberapa ibadah yang besar, penuh syarat dengan nilai-nilai tarbiyah, nilai-nilai pendidikan bagi kita. Yang pertama, yaitu kita dianjurkan untuk memaksimalkan amalan-amalan ibadah sunnah kita, di mana dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan 10 Zulhijjah, mari kita maksimalkan sedekah, kita maksimalkan tilawah Al-Quran, kita maksimalkan berzikir, dan juga amal-amal soleh yang lainnya. Demikian ini diingatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi. Qalu wala jihad, wala jihad illa rajulun kharaja yukhatibu bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'in. Tidak ada amal yang lebih afdal dibandingkan amal pada hari-hari ini, hari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah maksudnya. Para sahabat bertanya, apakah tidak juga dengan jihad ya Rasulullah? Rasul menjawab, tidak pula dengan jihad, kecuali seseorang yang keluar untuk mengorbankan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Bukhari. Tarbiyah yang kedua, kita dianjurkan untuk berpuasa sunnah hari Arafah. Puasa ini disunahkan bagi kita yang tidak sedang berhaji, sementara saudara-saudara kita yang sedang wukuf di padang Arafah tidak disunahkan untuk berpuasa. Ini artinya keutamaan hari Arafah bisa kita nikmati di kediaman kita masing-masing. Demikian ini juga diingatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Su'ilan sawmin yaumi Arafah faqala yukaffiru sunnatal madiyah wal baqiyah. Aku ditanya tentang keutamaan puasa hari Arafah, maka aku menjawab, kata Rasulullah, puasa itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun berikutnya. Hadis riwayat Muslim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, di bulan Zulhijjah adanya pelaksanaan ibadah haji, dan tahun ini tidak ada utusan dari negara-negara seperti biasanya tanpa kecuali Indonesia. Akan tetapi kita petik pelajaran bahwa dari pelaksanaan ibadah haji adanya deklarasi persamaan derajat manusia, bahwa agama Islam tidak pernah membedakan manusia berdasarkan harta kekayaan, kedudukan ataupun jabatan serta popularitas lainnya di tengah masyarakat. Dari tahun ini dan di tahun ini semestinya sebanyak lebih kurang 221.000 jemaah dari Indonesia akan berkumpul di padang Arafah pada 9 Zulhijjah. Di antaranya ada 250 orang jemaah haji dari Kabupaten Lahat, tapi karena kondisi pada saat ini belum memungkinkan untuk itu, demi menjaga keselamatan jiwa segenap warga negara kita, maka pemerintah menetapkan melalui keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan penyelenggaraan ibadah haji tahun penyelenggaraan 2021 miladiah 1442 Hijriah. Oleh karena itu, mari kita cermati bahwa apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal di antara kamu. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 167. Wa tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, ketahuilah bahwa bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ibadah haji tentunya kita maklumi rukunnya ihram, niat, wukuf di padang Arafah, tawaf ifadah, sa'i dan tahallul, menghendaki totalitas yang kita kenal dengan kata istiqamah sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an.
Surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan pada tahun ini tentunya istiqomah tentang kesehatan baik kita yang akan berangkat ataupun juga negara yang dituju tempat pelaksanaan ibadah haji sangat menjadi pertimbangan sekali lagi untuk memelihara keselamatan jiwa manusia. Istiqomah berikutnya juga tentunya dari biayanya harus yang halal, keamanan terjamin, sehat bugar dan hadir hati sanubari kita di sana. Insyaallah apabila ini semua dilaksanakan oleh jemaah yang sedang berhaji, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang keempat, bagi kita dapat manfaatkan adanya pelaksanaan sholat Idul Adha. Pelajaran dari sholat sunnah Idul Adha bahwa jumhur ulama menjelaskan hukumnya adalah sunnah maka bahwa mengagungkan asma Allah dengan kalimat takbir, tahlil dan tahmid. Ini artinya kita betul-betul meyakini kemahabesaran Allah, kemaha terpujinya Allah yang telah memberikan nikmat yang tak ternilai harganya kepada kita. Yang kelima, adanya ibadah udhiyah atau menyembelih hewan kurban. Kita maklumi bahwa sejarah disyariatkannya ibadah kurban ini adalah berawal daripada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Perlakuan ketaatan seorang hamba kepada Sang Khalik. Kita sekarang tentunya halal untuk menyembelih anak-anak kita atau Ismail kita. Tapi kita berkorban dengan menyembelih sapi atau kambing sebagai bentuk ketaatan kita. Wujud dari hewan yang kita sembelih boleh saja hewan sapi ataupun kambing, tapi hikmah atau pelajaran dari penyembelihan kurban itu adalah kita akan menghilangkan sifat-sifat hewaniah yang melekat pada diri kita. Kita hilangkan sifat-sifat rakus dan serakah, sifat aku, iri, dengki, sombong, sifat pemalas, dan sifat-sifat lain yang terkadang menghalangi kita untuk beribadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tentunya dari uraian yang telah kami paparkan barusan ini dapat kita pahami bahwa kendati kita juga masih tertunda pelaksanaan ibadah haji, tapi kita masih tetap ada kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keutamaan bulan Dzulhijjah nantinya yang lebih kurang 1 bulan lagi akan kita jumpai. Yang pertama, dengan cara memaksimalkan amalan-amalan sunnah kita, berbanyak bersedekah, membantu fakir miskin, berpuasa sunnah hari Arafah, dan berlomba-lomba untuk menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menyembelih hewan kurban yang dagingnya kita bagikan kepada fakir miskin, sanak famili yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tentunya kita semua mengharap izin, pertolongan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan manfaat dari kehadiran bulan Dzulhijjah lebih kurang 1 bulan lagi, sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya semua bentuk gangguan yang menghalangi akan keberangkatan jemaah haji dari semua negara untuk beribadah di Baitullah akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada waktunya nanti semuanya akan indah beribadah di Baitullah Makkatul Mukarramah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi